Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 1, yaitu dari mata kuliah manajemen operasional. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengendalian dalam manajemen operasional. Sebelum kami memulai atau membacakan materi pembahasan kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Sixten Canaguta Soid. Yang kedua yaitu Dian Anggriani Sialagan. Yang ketiga ada Desi Natalia Purba. Yang keempat ada Sarah Yosepe Nutauruk. Dan yang kelima ada Mei Rizka. Adapun pokok pembahasan atau materi pembahasan dari kelompok kami ada 7, yaitu yang pertama pengertian pengendalian dalam manajemen operasional. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pengendalian dalam manajemen operasional. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pengendalian dalam manajemen operasional. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian. Dan yang kelima ada proses dalam pengendalian manajemen. Dan yang keenam ada karakteristik sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir yaitu ada akibat perusahaan yang tidak melaksanakan pengendalian dalam manajemen operasional. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengendalian dalam manajemen operasional. Pengendalian manajemen operasional adalah sistem dalam manajemen operasi perusahaan yang dilaksanakan untuk menentukan setiap pengendalian kegiatan perusahaan lewat pengelolaan setiap sumber daya yang digunakan, di mana manajer menengah dan supervisor bertanggung jawab atas penerapan strategi dan penggunaan sumber daya yang efektif. Lanjut, kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, mengenai tujuan dan manfaat pengendalian dalam manajemen operasional. Kita membahas di bagian tujuan. Ada 5 tujuan. Yang pertama, memastikan bisnis berjalan lancar. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan layanan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi. Yang keempat, melakukan pengecekan stok. Dan yang terakhir, perencanaan sumber daya perusahaan yang cermat. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang B, yaitu manfaat. Ada 10 manfaat. Yang pertama itu mengetahui ruang lingkup program yang dilaksanakan perusahaan. Yang kedua, mendeteksi penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, menerapkan memanfaatkan waktu dan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab penyimpangan. Yang kelima, memberikan ruang bagi manajer bisnis merefleksikan pekerjaan mereka. Yang keenam, memperoleh sudut pandang yang berbeda dari orang lain mengenai kinerja. Ketujuh, mendukung setiap anggota perusahaan baik dari sudut pandang pribadi maupun pekerjaan yang dilakukan. Yang kedelapan, memastikan setiap orang bersifat produktif dan reaktif. Yang kesembilan, memastikan bahwa kualitas seluruh pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa setiap anggota perusahaan tidak menghadapi kesulitan atau masalah dalam urusan pribadi atau tugas perusahaan. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis pengendalian dalam operasional. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Yang kedua, pengendalian deteksi atau detective control. Yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective control. Yang keempat, pengendalian arahan atau directive control. Dan yang terakhir, pengendalian kompensatif atau compensative control. Sekian dari saya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi kelompok kami, yaitu mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen dan proses dalam pengendalian manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah
Sistem pengendalian manajemen harus selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen harus dirancang agar sesuai dengan struktur organisasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan masing-masing supervisor. Dan yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus mendorong manajer dan karyawan untuk berusaha mencapai tujuan organisasi melalui penghargaan yang berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan. Selanjutnya, proses dalam pengendalian manajemen yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemrograman, penganggaran, laporan dan analisis, atau operasi dan akuntansi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengadilan. Adapun faktor-faktornya, yang pertama itu ukuran dan distribusi perusahaan, yang kedua ada struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Yang ketiga ada sifat dan bagian kegiatan, yang keempat ada jenis pusat pertanggungjawaban, yang kelima ada manusia dengan para presentasi mereka. Untuk slide selanjutnya yaitu akibat perusahaan yang tidak melaksanakan pengendalian dalam manajemen operasional perusahaannya. Adapun 5 akibat dari manajemen perusahaan yang tidak menjalankan operasionalnya. Yang pertama, tidak memaksimalkannya sumber daya dalam organisasi. Yang kedua, ada fokus tujuan tidak jelas. Yang ketiga, memiliki daya saing yang kurang kuat. Yang keempat, ada tidak bisa meminimalkan resiko. Dan yang kelima, keuntungan bisnis tidak diolah dengan optimal. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan yang kami ambil yaitu pengendalian operasional merupakan suatu proses dalam bisnis yang dilakukan dengan menentukan karakteristik setiap sumber daya yang digunakan. Yaitu pengendalian operasional dilakukan agar aset bisnis terlindungi dengan baik sehingga laporan keuangan atau audit perusahaan lebih akurat, andal, dan dapat dipercaya. Adapun jenis-jenisnya dalam manajemen operasional yaitu ada 5. Yang pertama pengendalian preventif, yang kedua pengendalian deteksi, yang ketiga itu pengendalian koreksi, yang keempat pengendalian arahan, dan yang terakhir itu pengendalian kompensatif. Demikianlah video penjelasannya bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Adapun ada salah kata atau perkataan yang telah kami berbuat, kami mohon maaf. Terima kasih. Kita maju dua, kita naik dua.